Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang matematika, yaitu mengenai pengolahan data. Ya, perhatikan dengan baik. Mengurutkan data. Ini sudah ada contohnya. Urutkan data usia atau dalam tahun peserta lomba 17 Agustus berikut dari yang terkecil. Ini ada susunan angkanya tidak berurutan. Ada 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 11, 12, 9, dan seterusnya. Yang langkah pertama adalah kita akan mengurutkan angka dari yang terkecil, usia dari yang terkecil. Ya, yuk kita sama-sama. Angka berapa yang paling kecil? Usia berapa? Iya, betul, 6. Ada berapa 6-nya? 1. Lalu ada angka berapa lagi? 7. 1, 2. Ada berapa 7-nya? Ada 2. Betul. Lalu 8. 8-nya ada 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Lalu angka 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Habis 9, 10. 1, 2, 3. Betul. Lalu angka 11-nya. 1, 2, 3. Angka 12-nya ada 1, 2, 3 juga. Di sini saja ya. 1, 2, 3. Lalu terakhir angka 13 ada 1. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Data ini adalah 20 anggota peserta lomba. Ya, usianya dari yang terkecil adalah 6 tahun. Yang paling besar adalah 13 tahun. Lalu setelah diurutkan, kita dapat menentukan mana yang lebih muda. Usia mana peserta termuda. Termuda adalah berarti usianya paling kecil. Angka berapa yang paling kecil di sini? Betul, ini 6. Berarti 6. Lalu peserta yang tertua. Tertua itu berarti terakhir, usia yang paling besar. Iya, 13. Lalu ada 4 peserta yang berusia berapa? Ada 4 nih peserta yang usianya sama, 4 orang yang usianya sama. Ini 1, ini 2, yang 8. Yang 7 2, yang 8 3, yang 9 4. Perhatikan, yang 10-nya ada 3 orang. Yang 11-nya 3 orang, yang 12 tahunnya 3 orang, yang 13 tahunnya 1 orang. Berarti yang 4 peserta yang berusia berapa tahun? Betul, berapa? 9. Paham ya sampai sini ya? Ini tentang pengolahan data, mengurutkan data. Cara penyelesaiannya adalah mengurutkan dari angka yang terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar hingga terkecil. Paham ya? Sekarang yang bagian B, yaitu kita akan menghitung rata-rata. Bagaimana cara menghitung rata-rata? Nilai rata-rata suatu data dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Perhatikan lagi. Nilai rata-rata dapat diperoleh dengan cara apa? Kita menghitung semuanya lalu dibagi dengan banyaknya data yang tersebut yang kita hitung. Nah, ini rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah nilai seluruh data lalu dibagi banyaknya data. Paham ya sampai sini ya? Nah, yang pertama adalah menentukan rata-rata dari data dalam bentuk daftar. Ya, ini ada angka 12, 15,
20, 16, 14, 10, dan 11. Bagaimana caranya? Kita akan hitung semuanya dengan cara dijumlahkan. Lalu pembaginya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya data, berarti pernya per 7 di sini. Sekarang kita hitung 12 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 16 tambah 14 ditambah 10 ditambah 11. Ya, kita lihat satuannya ada 2 tambah 5 berarti 7. 7 tambah 0 tetap 7, tambah 6 13, 13 tambah 4 berapa? 17 tambah 1 18. 8. Berarti ada simpanan 1 di atas sini ya. 1 ditambah 1 2 3 5 6 7 8 9. 98 dibagi 7. 7-nya tetap dari sini karena banyaknya data. Ya. Lalu berapa nih hasilnya? 98 dibagi 7. 7 kali berapa? 7 kali berapa nih? 1. Sisanya 28. Ya, 28 dibagi 7 adalah 14. Perhatikan soalnya di sini. Data penjualan apel di sebuah toko buah selama 1 minggu. Ini adalah dalam kilo. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini hasilnya. Paham ya sampai sini ya? Ini yang pertama, menentukan nilai rata-rata dari data dalam bentuk daftar. Yang kedua adalah menentukan nilai rata-rata dari data dalam bentuk tabel. Ini bentuk tabelnya. Perhatikan banyak data dari setiap jenis buku yang ada di perpustakaan sekolah. Ini bentuk tabel, ada jenis buku dan banyak buku. Buku cerita ada 36, majalah ada 42, buku pelajaran ada 84, buku pengetahuan umum ada 26. Bagaimana cara menentukan rata-rata banyak setiap jenis buku? Sama seperti tadi, nak. Ditambahkan semua, lalu dibagi dengan banyaknya jenis buku. Paham ya? Sampai sini ya. Yuk, kita sama-sama hitung. Ada 36 buku cerita, ada 42 majalah, ada 84 buku pelajaran, dan buku pengetahuan umum ada 26. Dijumlahkan lalu dibagi 1, 2, 3, 4. Dibagi 4. Karena 4 macam buku. Kita jumlahkan. Yang belakang dulu yang jadi satuan. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4. Berapa? 12. 12 tambah 6, 18. 8 simpan 1 di sini. 4, 8, 16, 18. Ya, 188 per 4. Berarti 18 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 18? Betul, kali 4. 4 kali 4, 16. Sisanya 28. 28 dibagi 8. Dibagi 4. 7. Betul. Jadi, rata-rata banyak setiap jenis buku yang ada di perpustakaan tersebut adalah 47 buku. Paham ya sampai sini ya? Rata-ratanya adalah menjumlahkan seluruh buku dibagi dengan banyak jenis buku. Sampai sini paham ya? Yang nomor 3 yaitu menentukan nilai rata-rata dari data dalam bentuk diagram batang. Ini bentuk diagram batang. Ya. Perhatikan data banyak telur yang dihabiskan selama seminggu di rumah makan pada diagram batang tersebut. Ya. Ini banyak telurnya per butirnya.
Lalu ini hari, jumlah hari. Hari Senin ada di angka 30. Hari Selasa ada di angka 45. Hari Rabu ada di angka 60. Hari Kamis dan Jumat ini sama, ada di angka 55. Hari Sabtu ada di angka 60. Hari Minggu ada di angka 45. Bagaimana caranya? Caranya tetap sama. Kita akan jumlahkan. Banyak rata-rata telur yang dihabiskan setiap hari dapat ditentukan dengan cara yaitu menghitung rata-rata jumlah seluruh telur dibagi banyaknya hari. Yuk kita hitung sama-sama. Berarti ini 30 hari pertama. Lalu 45 hari kedua. Hari ketiga 60. Hari keempat 55. Hari kelima sama. Hari keenam ada di 60. Hari ketujuh ada di 45. Pembaginya berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dibagi dengan angka 7. Ini 0 belakangnya, tambah 5, tambah 5, 10, 15, 20. 0 simpan 2 di sini. 5 tambah 4. 9 tambah 6, 15, 20, 25. Ini ke sini berapa nih? Ulangi lagi. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 10 ini berarti ya? Berarti 35, betul. 350 dibagi 7. Nah, 350 bagi 7, 35 dibagi 7 berapa? 5. Jangan pakai pulpen ini ya. Tunggu. 5. Tambahin nolnya 1. Jadi 50. Paham sampai sini ya? Sama sebetulnya dengan yang nomor 2 tadi. Ya, hanya ini dalam bentuk diagram batang saja. Sekarang yang nomor 4, menentukan nilai rata-rata dari data dalam bentuk diagram garis. Ini bentuk diagram garis. Tadi yang nomor 3 adalah bentuk diagram batang. Perhatikan sama-sama. Banyak pengunjung sebuah kebun binatang dalam 5 bulan pada diagram garis. Ini diagram garisnya. Ini banyak pengunjungnya. Sedangkan di bawahnya adalah bulan. Bagaimana cara menentukan banyak pengunjung kebun binatang tersebut setiap bulannya? Berarti sama saja, dijumlahkan lalu dibagi dengan bulannya, banyak bulannya. Ya. Yuk kita hitung sekarang. Perhatikan baik-baik. Titik yang pertama ada di bulan Agustus adalah 200, betul, 250. Ditambah yang kedua ada di angka 200. Yang ketiga ada di angka 250 lagi. Angka yang keempat ada di angka 300. Dan yang terakhir ada di angka antara 300 dan 250. Kita anggap itu 275. Dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Ya, perhatikan di sini. Berarti ini 5 ujungnya. 10, 17, 3, 5, 7, 10, 12. Ya, 1275 dibagi 5. Yaitu sama dengan 255. Paham sampai sini? Bu Yeti percaya kalian dapat memahaminya dengan baik. Ya, perhatikan diagram garisnya adanya di angka berapa, dijumlahkan, dibagi dengan dengan banyaknya bulan atau banyaknya hari, baru itu hasilnya. Paham ya?
Dan yang terakhir adalah menentukan nilai rata-rata dari data dalam bentuk diagram gambar. Ini bentuk diagram gambar, ya. Bu Yeti tulis bentuk orang di sini itu adalah jumlahnya 1 siswa per 1 siswa. Tentukan rata-rata banyak siswa yang tidak masuk setiap hari. Ya, ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Lalu bagaimana cara menentukan rata-ratanya? Jumlah siswa yang tidak masuk dibagi banyaknya hari. Kita jumlahkan yuk sama-sama ya. Senin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selasa 1, 2, 3, 4. Rabu ada 3 orang. Hari Kamis ada 2 orang. Hari Jumat ada 5 orang. 10, 15, 20. 20 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga dibagi 5. 20 dibagi 5 adalah 4. Ya, jadi rata-rata banyak siswa yang tidak masuk sekolah setiap harinya adalah 4 orang. Paham ya? Yeti telah menjelaskan bagaimana cara pengolahan data dalam bentuk baik diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan bentuk yang lain. Bu Yeti percaya kalian dapat memahaminya dengan baik. Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Belajar terus, semangat terus belajar di rumahnya. Dan Bu Yeti yakin kalian dapat memahaminya dengan baik. Ulangi videonya jika kalian kurang paham, ya. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih.